Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang serangan alaihissalam ke Yaman. Antara kepentingan geopolitik dan solidaritas Palestina, Amerika Serikat dan sekutunya kembali melancarkan serangan ke Yaman dengan dalih menargetkan kelompok Houthi. Namun, serangan ini bukan sekadar urusan regional, melainkan bagian dari dinamika geopolitik yang lebih luas. Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, telah secara terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap Palestina dalam konflik yang berlangsung antara Israel dan Hamas. Dukungan ini diwujudkan dengan serangan terhadap kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah, yang kemudian memicu reaksi keras dari As-Sitels dan sekutunya. Serangan terhadap Yaman semakin memperjelas bagaimana konflik di Timur Tengah tidak hanya terbatas pada Palestina dan Israel, tetapi juga melibatkan kekuatan-kekuatan global. AS menilai aksi Houthi sebagai ancaman terhadap jalur perdagangan internasional dan kepentingan sekutunya di kawasan. Namun, bagi Houthi dan pendukungnya, serangan ini adalah bentuk hukuman atas keberpihakan mereka terhadap Palestina dan upaya menentang dominasi Barat di Timur Tengah. Sejak eskalasi perang antara Israel dan Hamas pada Oktober 2024, Houthi telah melakukan berbagai tindakan yang mereka anggap sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Mereka menargetkan kapal-kapal dagang yang memiliki hubungan dengan Israel, yang berdampak pada gangguan signifikan terhadap perdagangan global. AS dan sekutunya, termasuk Inggris, merespons dengan melakukan serangan udara ke berbagai titik strategis di Yaman, mengklaim bahwa hal itu bertujuan untuk menjaga stabilitas maritim. Namun, banyak pihak melihat serangan ini sebagai bentuk keberpihakan AS terhadap Israel dan upaya menekan setiap kelompok yang menentang kebijakan Israel di kawasan. AS, yang selama ini dikenal sebagai sekutu utama Israel, tampaknya tidak ingin ada kekuatan di Timur Tengah yang dapat mengganggu dominasi geopolitik mereka. Houthi, dengan segala keterbatasannya, menjadi salah satu pihak yang berani menantang dominasi tersebut, sehingga menjadi target serangan. Di sisi lain, serangan terhadap Yaman ini juga mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi kemanusiaan dan negara-negara yang menganggap bahwa langkah AS hanya akan memperburuk situasi di kawasan. Yaman sudah bertahun-tahun terjebak dalam perang saudara dan krisis kemanusiaan yang parah. Serangan ini hanya akan semakin memperburuk kondisi masyarakat sipil yang sudah menderita akibat konflik yang berkepanjangan. Keterlibatan AS dalam serangan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kebijakan luar negeri mereka yang tampak tidak konsisten. Di satu sisi, mereka menyerukan solusi damai untuk konflik di Gaza, tetapi di sisi lain, mereka justru memperburuk ketegangan dengan menambah eskalasi militer di Yaman. Hal ini memperlihatkan bagaimana kepentingan geopolitik lebih diutamakan dibandingkan dengan solusi jangka panjang untuk perdamaian di kawasan. Sementara itu, Houthi sendiri tampaknya tidak gentar dengan serangan AS dan sekutunya. Mereka justru semakin memperkuat narasi bahwa perjuangan mereka adalah bagian dari solidaritas terhadap Palestina dan melawan hegemoni Barat. Hal ini dapat memperumit upaya penyelesaian konflik di Yaman, sekaligus memperluas dampak konflik Israel-Palestina ke wilayah yang lebih luas di Timur Tengah. Dengan situasi yang terus memanas, serangan alaihissalam terhadap Yaman bukan hanya sekadar respons terhadap ancaman maritim, tetapi juga mencerminkan bagaimana konflik di Palestina memiliki dampak geopolitik yang luas. AS dan sekutunya tampaknya ingin mengirimkan pesan bahwa setiap dukungan terhadap Palestina yang mengancam kepentingan Barat akan mendapat balasan yang keras. Namun, langkah ini berisiko semakin memperburuk ketegangan global dan membuat solusi damai semakin sulit dicapai. Salurkan wakaf Anda di sini. Bank BRI 06690 100 1398307 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.